Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ikhwani al-hibba azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu tarbiyatul abna marahil umriyah wa khutuwat amaliyah wa wasail tarbawiyah. Dan sekarang masuk kepada al-marhalatu tsalitsah min sinni rabi'ata asyar ila hadiyata wa ishrun, yaitu marhalah umur 14 tahun sampai 21. Fi hadha sin aw qablahu biqalilin alladhi yusamma marhalatul murahiqah. Umur seperti ini atau sebelumnya sekitar itu dinamakan masa puber ya. Wahia marhalatul bulugh, marhalah mencapai kebaligh. Nah, dalam keadaan ini pemuda atau pemudi taghayyuratin nafsiyah wa jismiyah, ada perubahan-perubahan secara kejiwaan maupun secara struktur tubuhnya, juga wa aqliyatan, cara berpikirnya. Iya. Nah, ini yang disebut masa krisis atau kritis dari setiap kita, dan kita pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, apa yang kita alami jangan sampai anak kita mengalami dengan ketidaktahuan. Artinya mungkin kita dulu mengalaminya dengan perubahan-perubahan itu dan ada pengalaman-pengalaman negatif. Ya, jangan sampai anak-anak kita mengulangi apa yang kita alami. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika ini wa anna law shakhsiyatuhu wa ra'yuhu wa hurriyatuhu wa la yuri ay yakuna li ahadin alaihi sultah. Nah, ketika itu seorang dalam proses balik ini atau puber, secara saksiyahnya, kepribadiannya, cara berpikirnya, kebebasannya, dan hampir tidak mau ketika umur-umur segitu ada yang mendikte dia atau menekan dia. Maka berusaha, anak-anak seperti itu berusaha menampakkan jati dirinya, ya, dan juga berlepas diri dari ikatan-ikatan yang selama ini mungkin terasa terkukung ataupun begitu tertekan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di antara perkara-perkara yang muncul atau taghayyurat, perubahan-perubahan baik secara fisik, ya, kalau anak laki-laki mulai kelihatan kumisnya dikit-dikit, ya. Ya, kalau wanita biasanya diawali dengan haid, dan kalau anak lelaki ya dengan mimpi basah, dan seterusnya suaranya berubah, ya. Nah, perkara ini harus dikasih pengertian bahwa itulah sunatullah, itulah kehidupan. Nah, yang pertama di sini ada beberapa marahil, beberapa marhalah yang dicatat oleh para ulama. Di antaranya adalah muhawalatut takhallusi min sultatil walidaini alaihi. Ya, marhalah ini mulai muncul bagaimana seorang atau yang baru puber atau masa pubertas ini, seorang pemuda atau pemudi berusaha lepas dari ikatan kedua orang tua. Ya, muhawalatut takhallus min sultatil walidaini alaihi. Ya, maksudnya bukan total. Ya, biasa kalau uang jajan masih minta, ongkos masih minta, uang kuliah masih minta. Tetapi ada prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan karena dia dapat dari teman atau dari sekolah, dari bahan bacaannya. Ya, itu sudah mulai menunjukkan tidak suka acara-acara rutin, diajak jalan-jalan sudah susah. Ya, ada aja alasannya. Nah, kita harus tahu, apalagi dikumpulin, misalnya masih punya adik kecil, dikumpulin dengan adik-adiknya yang kecil, udah nggak mau, itu udah malu, ya.
Ya kalau ketemu sama adik-adiknya juga belaga nggak kenal misalnya. Ya. Bahkan fala ya'ba bisti'danil walidaini al masyuratihima fi umurih. Kadang-kadang dia buat sesuatu nggak perlu izin ibu bapaknya karena merasa sudah dewasa, padahal baru itulah, baru beranjak. Kadang-kadang nggak perlu izin, nggak perlu musyawarah. Ya, seolah-olah dia sudah dapat menentukan dirinya, ya bisa mengambil keputusan. Ya. Bahkan ya ada yang ya begitu aja, selanang selonong, ada urusan toto ibu bapaknya kaget-kaget ya. Karena dia menunjukkan mulai dewasanya, tidak, udah jarang minta izin, mungkin juga jarang cium tangan lagi, selanang selonong aja. Ya begitu. Karena dia melihat dirinya sudah mulai dewasa dan ingin dianggap dewasa, ya. Nah di sini juga kita penanganannya harus hati-hati. Kita menyelami kejiwaannya dulu, perkembangannya dulu. Bagaimana penanganannya nanti insyaallah. Yang kedua, ciri-cirinya juga biasanya khuruju binal bait wal baqa aktsarul waqti kharijihi. Keluar dari rumah dan berlama-lama tinggal di luar. Ya, dari waktu yang biasanya yang tidak seperti biasa. Kalau dulu waktu kecil kalau main baru ini aja dipesan, jangan lupa ya jam sekian balik. Ya, ini biasanya pulang malam, kadang-kadang nggak pulang. Dia dianggap orang tuanya itu nggak perlu khawatir lah, udah bisa bawa diri, seolah-olah begitu. Padahal orang tuanya tetap khawatir, yang namanya anak, ya. Tapi dia merasa sudah bisa membawa diri keluar tanpa musyawarah, tadi tanpa izin, lebih dari waktu yang biasanya. Dan ini tidak menyangkut hanya lelaki, perempuan juga, anak-anak gadis juga kadang-kadang seperti itu. Ya, gitu. Yang ketiga, takwinus sidqat wa alaqat mazumala. Mulai mengorganize bagaimana berkumpul, cari teman ini nanti izin belajar bersama, padahal belum tentu belajar bersama. Kadang-kadang ada hobi-hobi yang sama. Ya, yang paling parah lagi anak-anak sekarang ini kadang-kadang menghabiskan waktunya kalau dia punya motor balapan liar. Itu balapan liar jam berapa? Ada jam 4 sore? Nggak ada. Ya, itu jam 2 malam ke atas. Jam 3 ketika sepi. Balapan-balapan liar itu. Iya. Itu sering kumpul-kumpul sesama teman yang satu hobi. Ya. Kalau positif, alhamdulillah, naik gunung, positif itu, hiking, berenang, bola masih mending. Tapi kalau balapan liar, akhirnya larinya ke judi. Yang parah lagi kalau ya itu minum-minum, ya, faliyadzubillah. Yang penting dia asal senang aja bersama. Sudah tidak mau, dia berusaha melepas dari ikatan yang selama ini dia rasakan, yaitu kedua orang tua. Ya, maka dia tunjukkan itu semua. Nah inilah masa-masa yang susah bagi kedua orang tua. Kadang-kadang ada orang tua sampai ngikuti, nanya temennya di mana, telepon. Udah dibeliin HP supaya SMS aja nggak mau. Lagi SMS diledekin sama temennya, wih anak mama nih, nggak jadi, di delete. Ya, atau telepon, ya, dianggap cengeng sama teman-teman yang lain. Itulah. Yang keempat, ihtimamu bisyakhsiyah wa ilhindam, ya. Ada sudah mulai perhatian, kalau laki mulai perhatian lawan jenisnya, ya, makanya ada istilah girlfriend, boyfriend, kan begitu. Ya, ini juga. Maka sebelum ini kan yang lalu sudah kita ini pelatihkan. Sebelum masa ini masuk, kita sudah ajarkan mana yang mahram, mana yang bukan mahram, batasan apa ketika dengan yang bukan mahram dan seterusnya. Sehingga ketika ini wajar dia menyenang, itu normal.
Jangan sampai ditekan, jangan nggak boleh bergaul. Akhirnya nanti sesama jenis senengnya. Kayaknya ibu bapak saya nyuruhin saya seneng sama lelaki ini, padahal dia lelaki. Nggak normal juga. Diangkat dulu, kamu seneng si ini ya, Pulana ya. Masya Allah, bagus itu. Ya, tapi serius. Ya, belajar yang benar, nanti kerja ini kalau udah waktunya kita lamar. Nggak pakai pacaran ya. Sabar. Oh enggak mau sekarang, ayo. Sanggup? Bawa anak orang masih sekolah? Ya, jadi gitu. Jangan nggak boleh dekat, nggak boleh, ini bukan mahram. Akhirnya nanti dia benci dengan perempuan. Nah ini tanda akhir zaman. Lelaki senang lelaki, wanita dengan senang wanita, atau berubah perangai, lelaki seperti wanita, wanita seperti lelaki, tomboy. Ya, karena tekanan-tekanan yang tidak mendidik. Ya. Dan yang selanjutnya, yang kelima, al-anad wal mukhalafatul akharin walau alima annal haq ma'ahum wa adamu tanazul anir ra'i. Keras kepala biasanya. Kalau udah punya pendapat, keras kepala dan tampil beda. Nah ini yang penting beda. Tampil beda dari yang lain. Makanya saking bedanya, ada yang rambutnya dicat, ya kan? Ada yang pakai anting-anting gitu. Nanti kalau udah kakek-kakek baru dia malu. Bekas-bekas antingnya itu. Kalau udah tatoan misalnya, ya, kalau udah mulai uzur, udah baru malu itu. Ya, itu keras kepala, tampil beda dengan yang lain, meskipun dia tahu bedanya itu yang ini sebetulnya benar. Anak-anak yang sering ke masjid itu dia tahu itu bagus, benar, tapi yang penting dia menentang aja. Atau dia tahu pihak kedua orang tuanya ngajarkan bagus, ngaji, jadi anak soleh. Tapi dia mau menunjukkan dulu dirinya, dia punya prinsip. Ya, maka tidak sedikit orang tua yang ngurut dada anak, orang tuanya kepengen ke pesantren anaknya. Ya kan? Orang tua kepengen anaknya masuk nyantri, tapi belum tentu anaknya mau. Ya, bahkan bisa ngancam, ya. Bahkan ada yang pura-pura iya dulu masuk, habis itu lari. Ini bapaknya pikir pesantren aja, katanya di luar pesantren. Ya, ada yang dipaksa sekolah di luar negeri, jurusan bapaknya yang senang. Ya diikuti aja, sampai sana lain. Saya pengalaman itu, ngumpulin anak-anak yang berceceran, yang bapaknya mencekolahkan di luar, kita kumpulkan itu di Perth, supaya kembali lagi. Gak belajar, ada yang main judi, ada yang ngebut-kebutan aja, jual beli mobil aja. Padahal di university ini rambutnya ada yang dicat-cat. Ya, bapaknya pikir belajar, ngirim duit aja. Di sananya main. Kenapa? Karena dipaksa. Ada yang berontak, karena yang keras kepala ini berontak. Ada yang tidak berontak, tapi keras kepalanya ada, tetap diam-diam. Ya, ini sangat mengecewakan. Ya, jadi keras kepala, tampil beda dengan yang lain, walaupun dia tahu orang tuanya arahnya itu betul, ya, atau teman-teman yang lain itu baik, tapi dia yang penting beda dari lingkungannya setempat. Nah ini juga ciri-ciri umur perkembangan umur tadi dari 14 sampai 21 atau mulai balik. Yang keenam, saitarah ala ikhwani shighar. Mulai leader. Kalau di pesantren itu yang kelas berapa itu ngebully yang kelas 1 yang baru masuk, apalagi tuh sasaran empuk. Sasaran empuk nih baru masuk, kelihatan blow on gitu, duitnya banyak, habis udah. Ya, wah ini anak mama nih, udah dikerjain. Di pesantren ada, apalagi sekolah-sekolah yang keras itu. Sekolah-sekolah adalah yang kita kemarin lihat di TV kan, kisah-kisah tentang ada yang mati, itu bukan apa-apa. Saitara ala ikhwani shighar. Dia sok menguasai, sok senior.
ya, wah senior, karena dia pernah disiksa juga, jadi balas, ngelihat, wah ini empuk ini, dia kebayang itu dulu waktu jadi junior baru masuk, dikeplakin kepalanya, ditendang, dia balas. Begitu juga sama adik-adiknya, ya. Dulu dia sering dijewer sama bapaknya, dia anak pertama kan misalnya, disuruh ini suruh itu sama bapaknya karena dia yang paling besar. Sering disuruh, coba lihat, dia sering nyuruh adiknya, terutama kalau bapaknya nggak ada. Wah kalau bisa kalau buat sampai itu teh, wah kerja belum, ya adiknya disuruh sana, suruh ini, yang perempuan suruh ini, dia kayak bos. Kalau ada bapaknya baru dia kabur, ya bersaing sama bapak nggak enak ya. Nah itulah begitu mental saitarah, penguasaan, senioritas, merasa lebih senior baik di rumah, apalagi di pesantren atau di sekolah-sekolah yang di sekolah umum juga begitu, yang nggak nginap atau bukan boarding school. Tetap ada masa, misalkan anak baru masuk masa perkenalan siswa, itu yang kelas 3, yang kelas 2, waduh petang-tang petenteng itu. Makanya ada yang korban nyawa itu seperti itu. Nah ini harus difahami, ditekan juga nggak bisa karena memang itu fitrah. Ya, tinggal sekarang nanti kita bicarakan bagaimana solusinya. Ya. Nah, yang ketujuh adalah junuh ila ba'dil adati sayyi'ah wal muharrama katadakhin wa tafhid was suluk al adawani wal muaskarat wa nahadzalik. Ada juga anak dari lingkungan baik tetapi karena sedang menganggap dirinya dewasa dan di lingkungannya nggak mau dikucilkan teman-temannya, jadi dia menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya, padahal teman-temannya mungkin melakukan perkara-perkara yang haram, minum-minum, ya, dan seterusnya. Ingat yang kasus-kasus pencurian di mall, di apa itu belum tentu orang miskin. Ya, kadang-kadang yang kaya juga cuman ikut-ikutan. Terus minum-minum, oplos-oplosan, dan seterusnya, bahkan sampai narkotik, coba-coba. Orang yang kena ini banyak ya, saya dapat laporan dari sekolah agama. Kalau sekolah umum apa itu wajar, artinya memang kontrol kurang. Tapi ada sekolah agama yang di dalamnya terkena juga, ya, bahkan diantaranya bapaknya, diantara yang mengedar itu bapaknya bahkan penegak hukum, itu ada. Itu ibunya laporan nangis bagaimana penanganannya, ya, bapak ibunya nggak tahu anaknya buat seperti itu. Nah ini yang lebih parah, ya, kalau mereka terjerumus kepada perkara-perkara yang yang buruk, bahkan muharramah, hal yang diharamkan, ya, termasuk pergaulan bebas, free sex, ya, kebersamaan tanpa diikat tali pernikahan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Tentunya poin-poin ini kita harus hadapi dengan ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Yang pertama, yang tadi, anak akan berusaha melepas dari ikatan orang tua. Ini jangan tersinggung. Kita misalkan dia berusaha tanpa izin, nggak usah marah, karena kita harus paham itulah memang masanya. Tapi jangan juga terlalu dibiarkan. Nah, jalan tengah, sekali dia nggak izin, oke, ya, 2 kali nggak izin, mulai kemana nak, ya, tanya. 3 kali dudukin atau berapa kali sudah ini duduk, kita ngobrol baik-baik. Ya kan kamu udah dibeliin HP, kan kita bisa komunikasi. Apa sih susahnya? Kan gitu, ngobrol. Kita kasih nilai apa? Mudah-mudahan kamu selamat.
Tapi kan kamu lihat ada anak ketabrak, ini orang tuanya nggak tahu, terus dia di mana kita nggak tahu. Jadi kasih tahu lah, SMS lah kalau mau kemana atau menginap. Itu anak laki nginap. Kalau anak perempuan langsung nggak boleh nginap, tapi caranya harus kasih tahu. Ya, ibunya yang ngomong. Rugi kamu kalau nginap di mana-mana, karena anak perempuan yang sangat rawan. Ya, banyak masalahnya. Oh enggak, ini teman kok, teman dekat. Iya, teman dekat kok, teman perempuan. Iya, dia punya bapak, dia punya paman, dia punya abang, adek. Itu bukan teman kamu, itu lelaki. Itu bahaya bagi kamu walaupun kamu nginap di ini. Walaupun dia teman kamu perempuan memang, tapi yang lainnya, begitulah. Bicara yang masuk di akal, sabar, jangan emosi. Kebanyakan kita nggak bisa bicara kalau sama anak, marah. Jadi anak bingung, apaan nih bapak nih, salah makan apa nih bapak, marah aja. Wah, gabruk pintu ini pokoknya, nah tahu-tahu pokoknya jangan keluar, awas, ancam, padahal juga udah nggak berwibawa. Ya, gitu. Akhirnya capek sendiri. Bicara, duduk sambil makan, beliin makanan, duduk atau ajak. Nah, lelaki nih kan ke masjid sama-sama atau kemana, boncengan, ke motor atau berdua aja. Jangan suka nasihatin anak yang lagi puber di depan adeknya. Nggak usah marah kalau digabrukin pintu kita. Itu namanya menjatuhkan martabatnya, ya, menghancurkan kejiwaannya, menyamakan anak puber dengan anak TK. Zolim kita. Jadi kadang-kadang kekerasan anak itu dari kita. Bang sok, kamu jangan ini, ada adanya ngeliatin. Jadi diledekin lagi. Emang enak. Dikemplang itu adeknya. Bapaknya pergi, adeknya diem ya. Udah sok galak dia. Gitu. Akhirnya nangis adeknya. Ya namanya adek kan, dia kagak juga nggak ini. Maka jangan bajak jalan berdua. Terutama terangkan ketika antara sebelum puber ke puber, itu terangkan secara hukum. Kemarin bapak masih bangunin kamu sholat, ajak kamu sholat. Ini kalau sekarang kamu urus diri kamu sendiri. Walau bapak akan bantu kamu ngebangunin kamu, ajak ke masjid. Tapi di mana saja sholat azan berkumandang kamu sudah wajib, karena kalau kamu tinggalkan itu dosa. Karena kamu sekarang udah balik. Ciri-cirinya tahu nggak balik? Kan kadang-kadang malu itu, diam aja. Padahal udah balik udah mimpi berapa kali. Nah itu harus komunikasi. Gurunya ajarin nggak? Kan kalau malam tidur mimpi gini kan, ini kan basah kan, itu tandanya balik. Nah dek atau misalnya abang, mas, karena ada adiknya manggil mas misalnya. Kita pakai bahasa mereka. Bang itu udah balik itu bang, itu wajib itu. Tahu mandi, cara mandinya tahu nggak? Oh belum tahu pak, ajarin lagi, praktekin. Berdua aja, jangan di depan ibunya, dia malu. Apalagi adik-adiknya yang lain. Kalau laki bapaknya yang pendekatan, kalau perempuan ibunya. Ya, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara mengecek haidnya itu sampai benar-benar bersih. Ya, jangan hanya menganggap bersih, nggak taunya keluar lagi. Dipraktekkan. Nah, ini ilmu. Ya, ini kondisi ketika yang pertama bahwa dia berusaha lepas dari pengaruh kedua orang tua. Nah, maka jangan sampai anak kita tidak miliki. Ya. Karena dari kecil kita urus susunya, makanannya, pakaiannya, hiburannya, masa begitu balik nafsi-nafsi. Jangan. Padahal memang anak itu akan berusaha berubah, berusaha terlepas dari kedua orang tuanya. Ya. Nah, silakan mungkin poin pertama ini ya, karena waktunya sempit, atau poin sampai poin 8 apa 7. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin nggak banyak ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara mandi junub sama mandi mimpi basahnya niatnya sama, arahnya sama? Iya. Junub itu karena keluar mani kalau bagi orang laki-laki, atau hubungan yang kemarin kita udah bahas, baik keluar gak keluar, kalau udah khitan ketemu khitan maka itu disebut junub. Ya sama. Mandi basah ya mandi junub, sama niatnya sama dalam hati, ya dan kaifiahnya sama. Ya, kalau bangun tidur kan sunnahnya cuci tangan, terus cuci kemaluan, terus wudhu sebagai wudhu sholat, selesaikan sampai kaki atau tinggalkan kaki, itu lihat kondisinya, kondisi toilet apa, tempat mandinya, terus dialirkan seluruh, sama itu. Mandi basah ya mandi junub, cuman istilah kita aja, ya mandi basah kalau kita, karena mimpi basah, ya karena mimpi anak laki-laki mimpi sampai keluar mani, itu mandi junub sama. Dan kaifiyah mandi Jumat juga seperti itu, yang sahih, yang rajih. Mandi Jumat maka bagi yang menganggap wajib ataupun fardu sunnah muakkadah, itu kaifiyahnya sama, bukan hanya jebar-jebur begitu. Ya, jadi sama Pak. Dasarnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sudah kita beberapa kali nasihati, Ya. beberapa kali ajak bicara gitu, tapi berkali-kali itu mereka mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Perlu nggak kita melakukan shock terapi gitu, maksudnya kita pukul, atau kita buka meja apa maksudnya shock terapi. Makasih. Ya, di dalam syariat pendidikan dimulai pemukulan umur 10. Maka dibolehkan. Maka para salaf, ulama salaf itu nggak lepas dari cambuk atau pecut yang selalu digantung di dinding supaya ngelihat anak-anaknya itu. Boleh. Ya, 10 ke atas, mulai dari 10 sudah mulai. Fadribuhunna wa hum asras sinin. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun dengan pukulan yang tidak berbahaya, ya kayak tadi shock terapi. Dan di ini kan buat pemukulannya itu sapu lidi satu, ya sapu lidi itu satu sakit itu, ya atau rotan, ya atau yang biasa ini dengan syarat ya harus ada dialog. Saya biasanya kan di dalam Al-Quran ada inna syarrad dawabi indallahi summum bukmul ladzina la yaqilun. Taruhlah kita nggak baca ayatnya, paham nggak nak? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal, sesungguhnya seburuk-buruk binatang yaitu yang buta, tuli dan nggak mau menggunakan akalnya. Ya, summum bukmul ladzina la yaqilun. Allah merubah status manusia yang mulia menjadi binatang, bahkan seburuk-buruk binatang apabila nggak difungsikan itu semua, bukan karena cacat, tapi nggak mau dia punya pendengaran, nggak mau mendengar nasihat, punya penglihatan, nggak mau melihat yang bagus ayat Allah dan seterusnya, melihat keadaan situasi yang baik buruknya, mempunyai akal hati nggak punya. Itu bagi Allah yang menciptakan kita seburuk-buruk binatang. Tahu cara pendidikan binatang, cara menegur binatang, tahu. Disabat, mana ada pemain sirkus ngelatih harimau diskusi gitu. Nanti kamu lompatnya, awas kalau nggak lompat. Enggak ada, digaruk itu. Ya, ada besinya. Kamu kan manusia, bukan harimau, bukan hewan yang di tempat sirkus itu. Kan sakit kan dipukul. Tinggal pilih, mau dijadikan manusia, dianggap manusia, gunakan pendengaran kamu, akal kamu, hati kamu.
atau mau dianggap sebagai binatang. Pilih. Bapak nggak mau sebetulnya nyabat kamu, tapi kamu bisa disabet ketika pendengaran kamu nggak dimanfaatkan untuk mendengar, ketika dilarang, diperintah, dan hati kamu, akal kamu nggak bisa menggunakan, nggak mau digunakan, maka wajar. Jadi itu pilihan terakhir. Pilihan kamu terakhir, kamu akan kena resikonya. Jadi bicara dulu, jangan nyabet dulu. Ketika nanti suatu saat dia mungkin karena hawa nafsu, ya, terus kita juga kan marah karena melanggar, boleh sabat. Kan Bapak pernah ngomong kan, dan ayatnya ada kan, kamu nggak usah sedih, karena itu resiko yang kamu ambil. Ya, kan nggak mau sebetulnya. Nah, habis dipukul atau disabat, dihibur, ajak jalan, ngobrol, minta maaf. Nah, ini yang susah juga, anak nggak mau, bapak nggak mau minta maaf sama anak, kayaknya suci aja. Padahal dengan kita minta maaf itu melunakkan hatinya. Nah, fair, ya, bahwa kita juga kadang-kadang hawa nafsu, maaf ya, nak, tadi bapak emosi karena kamu sih nggak bisa memberi bapak supaya sabar. Kalau perlu sampai nangis. Kalau bisa berpuisi, masya Allah. Ketika aku pukul, engkau merasakan sakit, sebetulnya hatiku lebih sakit lagi. Wah, nangis lagi dia tuh. Hatiku lebih sakit daripada pukulan itu. Wah, ketahuilah, walaupun masam muka kami seperti marah, ketahuilah hati kami itu sejuk dengan kamu. Tidak ada marah sedikit pun. Jadi nggak sampai ke hati, hanya emosi. Jadi begitulah, tarik ulur, jangan keras terus. Kebanyakan kita saya lihat itu hanya marah doang. Dapat laporan nih dari ibunya nih, dus pulang kerja lagi nih, habis ada masalah lagi sama bos, stop udah, ya, langsung marahnya, kali lagi kamu, sekali lagi apa, ya, langsung begitu aja, sekali lagi kamu tampar, gebrak ini, persoalannya nggak pernah dibahas, ya. Tanya dulu, kamu buat apa sampai ibu kamu marah? Duduk dulu, tahan itu. Memang kita maunya sih cubit aja atau sabat aja, tapi tahan dulu. Kenapa sampai ibu kamu marah? Jadi adil, bukan jadi dari laporan. Kadang-kadang ibu juga over kan, karena saking emosinya nambah-nambah. Dan yang paling parah lagi, kesalahan yang dulu digabung jamak takhir. Semua tuh kata ditamplok semua, seolah-olah banyak kesalahannya, padahal begitu ini itu yang dulu Pak, itu tahun sekian Pak, itu tanggalnya saya masih ingat tuh Pak. Karena belum dilaporin, semua ditampung atau disetor sama ibunya, kita panas semua. Padahal dia udah berubah. Nomor 1 saya udah berubah Pak, nomor 2 saya udah berubah. Ini sekarang tinggal nomor 4 aja Pak. Kita semuanya ngulang lagi, akhirnya bisa putus asa. Kalau gitu buat apa taubat? Ya, akhirnya hypocrite, munafik di rumah, tunduk-tunduk di luar, setan. Nah ini jadi dekat, milikilah anak kita. Jangan orang lain jangan gurunya yang miliki, apalagi jalanan. Itu anak jalanan tuh anak jalanan, yang miliknya jalanan. Orang punya rumah, punya ibu bapak kok jadi anak jalanan. Nah, bagus kalau anak masjid, ya, rumah Allah, ya kan. Tapi jarang anak muda sekarang kelihatan. Ya, saya keliling kalau subuh itu suka ngisi pengajian, yang hadir itu yang udah bawa tanah semua. Anak nggak punya anak muda ya Pak? Ada. Kirain saya nggak punya. Ada. Nah itulah, karena kita nggak dekat, ya. Sehingga anak kita itu milik jalanan, ada anak milik pasar, ada anak milik temannya, yaitu milik sekolah. Mana anak kita yang milik kita? Bawa kalau subuh itu sama kita. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.